Darling, you send me. Darling, you send me. Selamat berjumpa semuanya. Saya Andi Isra Mahyudin, salah satu staf dosen yang tergabung di KK Perancangan Mesin FTMD. Saya masuk ITB tahun 79 dijuruskan ke Teknik Mesin. Tahun berikutnya, kemudian saya mengerjakan tugas sarjana di bawah bimbingan Profesor Joko Suharto tentang analisis tegangan bogi kereta api memakai metode fotoelastisitas. Kemudian saya setelah lulus melamar ke ITB, ini satu-satunya lamaran yang saya tulis, menjadi CPNS tahun 85 kalau saya tidak salah. Kemudian melanjutkan program master dan doktor di Purdue University USA. Saya melihat parametric instability di dinamika sistem mekanisme berkecepatan tinggi. Kemudian kembali ke ITB tahun 93, saya mulai mengajar dan melakukan kegiatan penelitian, utamanya dalam bidang dinamika kendaraan. Terlibat berbagai penelitian kerjasama, antara lain program riset unggulan kemitraan dalam pengembangan bolsterless bogi kereta dengan mitra PT Inka dan BPPT pada tahun 95-96. Kemudian juga pengembangan sistem suspensi kendaraan untuk aftermarket bagi industri otomotif ini. Orang yang ingin mengubah karakteristik suspensi kendaraannya bisa kemudian mencari yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kemudian membawa saya pada kegiatan penelitian dalam bidang multibody system. Biasanya memang digunakan untuk mempelajari berbagai mekanisme atau sistem yang terdiri dari benda atau batang yang saling berhubungan dengan berbagai interkoneksi. Misalnya kendaraan rel, mulai dari suspensi ke atas, bogi, dan seterusnya. Mobil tentunya, sistem otomasi robotik, serta banyak lagi yang lain. Namun yang menarik juga, tubuh manusia dapat juga dianalisis dengan pemodelan sistem benda jamak. Oleh karena itu, sejak tahun 2008, dengan beberapa rekan di FTMD, Pak Tata dan Pak Sandro, saya memulai penelitian dalam bidang biomekanika, terutama analisis gerak berjalan atau gait analysis. Model tubuh manusia sebagai sistem benda jamak digunakan untuk mempelajari karakteristik dan berbagai parameter gait. Ini kami mengembangkan juga kemudian optical motion analysis. Pada perkembangannya kelompok ini berkembang melibatkan banyak staf muda, Bu Indri, Pak Satrio, Pak Ferry, dan kemudian juga Pak Sugi, Pak Arif Sugiharto, melakukan berbagai kegiatan penelitian dalam bidang selain gait dan posture, juga prostetik dan ortotik, sensors and device, prostetik, ortotik, knee prosthetic, bionic hand, exoskeleton, kemudian sensor and device, force plate, impact biomekanik, terutama injury biomekanik berkaitan dengan keselamatan penumpang dalam kendaraan. Kemudian juga teknologi rehabilitasi, ada exoskeleton untuk rehabilitasi medis, tailor space frame, dan alat rehabilitasi anggota bagian bawah, dan sports biomekanik dari berenang, badminton, running, berlari. Pada kelompok kami, riset yang saat ini sedang berjalan, untuk saya terutama adalah melanjutkan analisis gait, mengevaluasi stabilitas dan variabilitas. Jadi memang gait itu berulang tetapi tidak identik. Dan ini berguna untuk memprediksi orang usia lanjut, misalnya apakah gerak berjalannya stabil, apakah rentan terhadap jatuh. Jadi hal-hal demikian. Di gait analysis juga banyak digunakan untuk bidang rehabilitasi medik, misalnya mempelajari orang habis stroke untuk protokol terapi, bagaimana terapi yang harus dilakukan supaya bisa berjalan normal kembali. Jadi tentu hasil-hasil ini akan didiseminasikan, mungkin akan dipublikasikan dalam berbagai makalah, baik pada jurnal ataupun disampaikan pada konferensi ilmiah. Dari kegiatan ini juga kami mengembangkan optical motion analysis system. Dari versi pertama saat mengawali dari camcorder biasa, home video camera, sehingga sekarang GoPro, ya, action sports camera, ya.
Berbagai purwarupa telah dihasilkan dan telah digunakan juga untuk berbagai keperluan analisis gerak, termasuk tadi yang saya sampaikan dalam bidang olahraga, sports biomechanics, untuk badminton, berlari, berenang, dan seterusnya. Selain itu, kami juga membuat berbagai purwarupa. Masih berlangsung sekarang, ini lutut prostetik berbasis mekanisme 4 batang dan 6 batang. Jadi basisnya kinematik, multibody. Pada tahun 2014 sampai 2016, ini awalnya untuk transfemoral amputis. Transfemoral amputis ini yang memang femurnya diamputasi tulang paha sehingga tidak punya lutut. Saat ini lutut prostetik 4 batang telah menghasilkan paten dan beberapa purwarupa sedang diuji cobakan pada amputis untuk penyempurnaan dan mudah-mudahan bisa segera dipasarkan untuk digunakan bagi yang membutuhkan. Purwarupa lain bionic hand ini untuk transradial di mana lengan bawah diamputasi, jadi berbasis mekanisme 6 batang. Yang untuk 6 batang ini juga telah diuji cobakan pada transradial amputee, sama untuk memperoleh umpan balik penyempurnaan desain. Purwarupa lain sit to stand exoskeleton untuk membantu pasien dengan masalah tulang belakang, spinal cord injury, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Unpad. Kegiatan lain juga kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad, mengembangkan berbagai metode dan peralatan untuk kedokteran gigi. Salah satunya alat pengukur gaya pengunyahan gigi yang sedang diajukan patennya. Demikian juga ada pengembangan alat bantu jig fixture untuk proses bedah mulut. Ini juga sedang diajukan patennya. Jadi ini berbagai kegiatan yang dilakukan. Tadi saya di awal bercerita tentang teknik kendaraan. Dalam bidang transportasi ya, masih ada kegiatan tentunya dari dinamika kendaraan rel. Salah satunya yang sedang dikerjakan sekarang adalah Rail Vehicle and Track Dynamics Interaction. Jadi melihat dinamika antara kereta, roda, dan rel. Jadi bagaimana interaksinya, bagaimana perilaku dinamiknya dengan tujuan untuk memperoleh desain yang lebih aman terutama ya, dan nyaman. Dan selain riset pada gait analysis, orthotics dan prosthetics, beberapa yang dimulai tahun ini. Ini menarik, pengembangan force platform 3 sumbu untuk pengukuran gerak tikus percobaan. Ini kerjasama dengan rekan-rekan di SITH, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, yang memang mempelajari perilaku gerak tikus percobaan, ratus ya, yang jika mereka terkait sebetulnya kalau yang sakit dan yang sehat perilakunya akan seperti apa. Satu lagi, ini kolaborasi lagi dengan PT Inka, perancang rig pengujian dinamik bogi untuk Laboratorium Bogi Kereta Api Cepat Indonesia. Ini memang riset nasional, prioritas riset nasional, PIC-nya Dr. Yunendar, yang makanya beliau dengan latar belakang di Inka punya kompetensi yang sangat cukup untuk ini. Jadi kerjasama demikian dengan Inka juga dilibatkan. Satu lagi, kerjasama kolaborasi internasional, Soft Robotics for Affordable Healthcare in Indonesia. Ini kerjasama ITB dengan Imperial College di London dalam skema Newton Fund Institutional Link, di mana 2 institusi di Indonesia dan UK membuat link untuk melakukan kerjasama research. Ya, dalam hal ini pengembangan soft robot untuk keperluan medis, masuk ke bronko, orang bronkitis, bronchial tube, dan sebagainya, di soft robot. Ini barangkali hal yang barunya. Nah, berbagai kegiatan kolaborasi kami ini, terutama yang rig pengujian dinamik bogi dan soft robotics ini tentu memerlukan teman-teman atau mahasiswa tugas sarjana dan tugas magister untuk mengerjakannya. Jadi itu berbagai rencana kegiatan ke depan. Tadi saya sampaikan yang biasanya kami kerjakan juga masih akan berlanjut. Kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Unpad dalam berbagai alat rehabilitasi medik ataupun analisis gerak berjalan masih berlanjut. Demikian juga dengan Fakultas Kedokteran Gigi Unpad akan berlanjut. Tadi saya sampaikan dengan
Imperial College. Kemudian juga yang menarik adalah dengan salah satu kelompok yang tentang biomechanical engineering di Hokkaido University Jepang, kami juga merencanakan kolaborasi disebutnya magang. Ya. Jadi mahasiswa kita teknik mesin yang tertarik pada biomekanik bisa semula dikirim ke Hokkaido untuk program magang. Hanya karena kondisi pandemik kelihatannya sementara dilaksanakan online, tapi bisa memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di lab mereka di Hokkaido, di Sapporo. Demikian ke berbagai kegiatan kerjasama yang menarik juga. Tadi berbagai alat kesehatan, saya sampaikan tadi lutut prostetik, knee prostetik, sekarang leg prostetiknya sedang dibuat purwarupa, ada yang barunya itu adjustable socket, ini dikembangkan oleh Pak Sandro, ini sedang dibuat purwarupanya untuk berikutnya diuji dan produksi. Satu lagi yang juga sedang dalam proses persiapan produksi, personal negative chamber untuk dokter gigi ini terkait dengan pandemi, melindungi dokter gigi dari pasiennya, selalu harus buka mulutnya, dari virus-virus dan sebagainya. Jadi negative personal chamber untuk pasien ini melalui PT RII, ya, Rekayasa Inovasi ITB, sedang dipersiapkan produksinya dengan mitra industri dari luar ITB. Dan juga ada paten yang sedang diajukan untuk personal negative chamber ini. Demikian barangkali kalau tentang kegiatan penelitian yang sedang dan akan dilakukan serta berbagai kolaborasi penelitian. Saya melihat riset ke depan ITB sebetulnya punya potensi keilmuan yang sangat luas, sangat beragam sehingga berpeluang untuk memainkan peran kunci dalam membangun industri nasional. Jadi visi saya bersama peneliti dari berbagai kakak di ITB dan juga berbagai institusi lain ingin melanjutkan pengembangan keilmuan dan menerapkan, memanfaatkannya untuk mendukung berbagai industri, barangkali industri kesehatan nasional jadi hal yang utama karena berbagai kegiatan penelitian yang kami sampaikan tadi itu dalam bidang kesehatan sangat banyak. Jadi kalau bicara visi riset, barangkali saya mengutip kembali judul orasi ilmiah saya tahun 2013 yang masih relevan. Judulnya Dinamika Benda Jamak untuk Kesejahteraan Bangsa. Dari rekayasa kendaraan hingga biomekanik. Nah, memang aplikasinya luas, sekarang tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jadi riset yang berdampak dan bermanfaat bagi banyak orang. Leg prostetik barangkali tentu akan bermanfaat bagi para amputee, bionic hands, keselamatan penumpang dan seterusnya. Kata kuncinya adalah affordable, harga terjangkau, kemudian juga safety tadi, kemudian juga memperhatikan lingkungan dan itu keberlanjutan. Demikian perkenalan dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran jika ada yang tertarik untuk bergabung dalam kelompok kami atau untuk bekerja sama dengan saya dan teman-teman di kelompok biomekanik, silahkan bidangnya dari biomekanik, tapi saya sendiri juga masih banyak terlibat dalam kegiatan penelitian teknik kendaraan karena saya juga saat ini masih anggota dari National Center for Sustainable Technology, Transportation Technology. Jadi itu pusat unggulan industri transportasi di ITB. Pesan saya, hendaklah dalam memilih tugas sarjana, barangkali yang pertama penting topik yang disukai, tapi perlu juga dilihat bahwa mengerjakan tugas sarjana itu sebetulnya kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang baru berdasarkan pengalaman, hal-hal yang sudah dipelajari sebelumnya untuk diterapkan. Dan pasti akan banyak juga diperlukan mempelajari hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah dibahas secara detail atau tuntas di berbagai mata kuliah telah diambil. Demikian, selamat bekerja dan semoga sukses dan berhasil.